Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat datang di channelnya Pak Guru Deso Jurnal. Channelnya Pak Guru Deso Jurnal memberikan contoh-contoh soal-soal SKB CPNS. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin di tahun 2024 ini CPNS kembali dibuka. Teman-teman harus banyak belajar SKB. Karena apa? Penting banget SKB. Karena itu prestasi 60%. Banyak dari teman-teman yang mengira SKD itu lebih penting. Dia mengejar target SKD-nya supaya paling tinggi, terus ternyata di SKB tidak menguasai materi, kalah sama peringkat-peringkat yang terbawah. Karena yang ikut SKB itu adalah 3 kali formasi. Teman-teman buat teman-teman yang mengambil penata kelola sumber daya air ya, untuk terampil dan pengelola sumber daya air ahli pertama ya teman-teman. Jangan lupa belajar, pokoknya dipersiapkan dari sekarang. Penata laksana sumber daya air terampil, pengelola sumber daya air ahli pertama, harus belajar dari sekarang. Video yang Pak Guru Deso buat ini adalah referensi soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa untuk memberinya klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, kenapa sih kayak SKB itu penting sekali teman-teman? Iya penting, karena itu 60%. Jadi banyak kasus-kasus yang ibaratnya SKD-nya asal masuk ke SKB ya 3 kali formasi, ternyata yang peringkat atas-atas itu kalah juga, tersalip. Ya karena menganggap SKB itu nggak penting, belinya nanti, nyarinya nanti setelah pengumuman masuk 3 kali formasi. Jangan seperti itu teman-teman, harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Teman-teman langsung klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Ini soal-soal referensi dari tahun-tahun sebelumnya. Soal nomor 1 nih, debit air 6 kubik per detik pengalir selama setengah menit, volume air terkumpul adalah. Ini soalnya sebenarnya sepele, cuma menghitung kayak gini doang. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak pernah belajar, ya gimana bisa kita mengerjakannya. 180 liter, B 1800 liter, C 18.000 liter, D 180.000 liter, E 1.800.000 liter. Coba yang mana teman-teman? Jawabannya adalah D. Ini rumusnya nih. Q sama 6 tuh meter kubik per second. Tuh T-nya setengah menit, setengah kali 60 detik sama dengan 30 detik. Q sama dengan V dibagi T. V sama dengan Q kali T. V sama dengan 6 kali 30, 180 meter kubik, sehingga volume air yang terkumpul adalah 180 meter kubik atau 180.000 liter. Jawabannya adalah D. Yang nomor 2 nih, pelestarian sumber daya air diperlukan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar sektor, antar generasi maupun antar wilayah. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi air sebagai kehidupan makhluk hidup tidak dapat tergantikan dengan senyawa lainnya. Tanpa air dalam kehidupan makhluk hidup tidak dapat berlangsung, sehingga pelestarian dan penyediaan sumber daya air harus menjadi perhatian utama dalam proses sustainable untuk menjamin ketersediaan sumber daya air ini. Apa yang dimaksud dengan sustainable? Coba teman-teman? A. Suatu konsep yang mengacu pada upaya menjaga dan memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi saat ini maupun masa depan. Yang ke B adalah suatu konsep untuk penyediaan air sungai di masa yang akan datang. C. Suatu konsep yang mengacu pada keseimbangan antara air dan tanah. D. Suatu konsep rekayasa banjir. E. Suatu konsep untuk melestarikan alam, situ, embung, waduk, dan kawasan pantai. Jawabannya adalah A teman-teman.
Sustainable atau berkelanjutan adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya menjaga dan memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi saat ini maupun masa depan. Dalam konteks pelestarian dan penyediaan sumber daya air, sustainable mengacu pada pendekatan yang memastikan pengelolaan air dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan air saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air melibatkan penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap air, termasuk pengurangan pemborosan, perlindungan kualitas air, pemulihan ekosistem air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan air hujan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta menjaga keseimbangan ekosistem air dan ketersediaan air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, konsep sustainable juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, di mana pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan menerapkan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan manusia dengan pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara keseluruhan. Soal nomor 3. Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dijelaskan pasal 3 sebagai berikut, kecuali teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal-soal ini jangan salah klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. A. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. B. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. C. Menjamin pelestarian fungsi anggaran pembangunan sumber daya air untuk menunjang keberlangsungan pembangunan. D. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. E. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Coba yang mana teman-teman? Jawabannya C teman-teman. Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, dijelaskan pasal 3 sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. 4. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. 6. Mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh dan yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Teman-teman jangan lupa klik tombol WA untuk membeli soal-soal ini teman-teman. Teman-teman harus banyak belajar. Kenapa? SKP itu biasanya waktu 100 menit. 20 menit juga udah selesai teman-teman. Ya, karena isinya tentang pengetahuan semua. Kalau teman-teman paham ya isi benar. Kalau nggak paham ya udah pasrah. Apalagi sih yang diharapkan pasrah. Kalau nggak tahu ya udah pasrah gitu. Nih, materinya tuh banyak, teman-teman itu harus menguasai gitu loh. Jangan menganggap enteng SKP itu. SKP itu soal 100, bobotnya itu benar 5, salah 0, tetapi itu kan 60%, teman-teman jangan menyepelekan. Tuh, teman-teman bisa beli dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Yang namanya perjuangan kan juga harus ada usaha. Jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat datang di channelnya Pak Guru Deso Jurnal. Channelnya Pak Guru Deso Jurnal memberikan contoh-contoh soal-soal SKB CPNS. Kemudian alhamdulillahirobbilalamin di tahun 2024 ini CPNS kembali dibuka. Teman-teman harus banyak belajar SKB. Karena apa? Penting banget SKB. Karena itu prestasi 60%. Banyak dari teman-teman yang mengira SKD itu lebih penting. Dia mengejar target SKD-nya supaya paling tinggi. Terus ternyata di SKB tidak menguasai materi, kalah sama peringkat-peringkat yang terbawah. Karena yang ikut SKB itu adalah 3 kali formasi. Teman-teman buat teman-teman yang mengambil penata kelola sumber daya air ya, untuk terampil dan pengelola sumber daya air ahli pertama ya teman-teman. Jangan lupa belajar. Pokoknya dipersiapkan dari sekarang. Penata laksana sumber daya air terampil, pengelola sumber daya air ahli pertama. Harus belajar dari sekarang. Video yang Pak Guru Deso buat ini adalah referensi soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa untuk memberinya klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, kenapa sih kayak SKB itu penting sekali teman-teman? Iya penting, karena itu 60%. Jadi banyak kasus-kasus yang ibaratnya SKD-nya asal masuk ke SKB ya 3 kali formasi, ternyata yang peringkat atas-atas itu kalah juga, tersalip. Ya karena menganggap SKB itu nggak penting, belinya nanti, nyarinya nanti setelah pengumuman masuk 3 kali formasi. Jangan seperti itu teman-teman, harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Teman-teman langsung klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Ini soal-soal referensi dari tahun-tahun sebelumnya. Soal nomor 1 nih, debit air 6 kubik per detik pengalir selama setengah menit, volume air yang terkumpul adalah. Ini soalnya sebenarnya sepele, cuma menghitung kayak gini doang. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak pernah belajar, ya gimana bisa kita mengerjakannya. A 180 liter, B 1800 liter, C 18.000 liter, D 180.000 liter, E 1.800.000 liter. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah D. Ini rumusnya nih. Q sama 6 meter kubik per second. Tuh T-nya setengah menit, setengah kali 60 detik sama dengan 30 detik. Q sama dengan V dibagi T. V sama dengan Q kali T. V sama dengan 6 kali 30, 180 meter kubik, sehingga volume air yang terkumpul adalah 180 meter kubik atau 180.000 liter. Jawabannya adalah D. Yang nomor 2 nih, pelestarian sumber daya air diperlukan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar sektor, antar generasi maupun antar wilayah. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi air sebagai kehidupan makhluk hidup tidak dapat tergantikan dengan senyawa lainnya. Tanpa air dalam kehidupan makhluk hidup tidak dapat berlangsung, sehingga pelestarian dan penyediaan sumber daya air harus menjadi perhatian utama dalam proses sustainable untuk menjamin ketersediaan sumber daya air ini. Apa yang dimaksud dengan sustainable? Coba teman-teman? A. Suatu konsep yang mengacu pada upaya menjaga dan memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi saat ini maupun masa depan. Yang ke B adalah suatu konsep untuk penyediaan air sungai di masa yang akan datang. C. Suatu konsep yang mengacu pada keseimbangan antara air dan tanah. D. Suatu konsep rekayasa banjir. E. Suatu konsep untuk melestarikan alam, situ, embung, waduk, dan kawasan pantai. Jawabannya adalah A teman-teman.
Sustainable atau berkelanjutan adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya menjaga dan memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi saat ini maupun masa depan. Dalam konteks pelestarian dan penyediaan sumber daya air, sustainable mengacu pada pendekatan yang memastikan pengelolaan air dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan air saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air melibatkan penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap air, termasuk pengurangan pemborosan, perlindungan kualitas air, pemulihan ekosistem air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan air hujan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta menjaga keseimbangan ekosistem air dan ketersediaan air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, konsep sustainable juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, di mana pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan menerapkan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan manusia dengan pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara keseluruhan. Soal nomor 3. Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dijelaskan pasal 3 sebagai berikut, kecuali teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal ini jangan salah klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. A. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. B. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. C. Menjamin pelestarian fungsi anggaran pembangunan sumber daya air untuk menunjang keberlangsungan pembangunan. D. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. E. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Coba yang mana teman-teman? Jawabannya C teman-teman. Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, dijelaskan pasal 3 sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. 4. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. 6. Mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh dan yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Teman-teman jangan lupa klik tonton WA untuk membeli soal-soal ini teman-teman. Teman-teman harus banyak belajar. Kenapa? SKP itu biasanya waktu 100 menit. 20 menit juga udah selesai teman-teman. Ya, karena isinya tentang pengetahuan semua. Kalau teman-teman paham ya isi benar. Kalau nggak paham ya udah pasrah. Apalagi sih yang diharapkan pasrah. Kalau nggak tahu ya udah pasrah gitu. Nih, materinya tuh banyak, teman-teman itu harus menguasai gitu loh. Jangan menganggap enteng SKP itu. SKP itu soal 100, bobotnya itu benar 5, salah 0, tetapi itu kan 60%. Teman-teman jangan menyepelekan. Tuh, teman-teman bisa beli dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Yang namanya perjuangan kan juga harus ada usaha. Jangan